Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kembali lagi bersama Bilqis Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, mengawali informasi pertama, Presiden Jokowi terima delegasi Persatuan Emirat Arab di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut membahas tindak lanjut investasi antara Indonesia dan Abu Dhabi melalui Indonesia Investment Authority. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima sejumlah perwakilan Persatuan Emirat Arab atau PEA di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Seusai mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memberikan beberapa pernyataan resmi bahwa perwakilan PEA tersebut datang untuk menyampaikan undangan khusus dari Pangeran Mohammed bin Zayed untuk Presiden Jokowi. Undangan yang disampaikan itu berisikan permohonan agar Presiden Jokowi hadir pada saat penandatanganan kesepakatan perdagangan antara Abu Dhabi dan Indonesia yang akan diselenggarakan pada akhir bulan Maret nanti. Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas tindak lanjut investasi antara Indonesia dan Abu Dhabi melalui Indonesian Investment Authority. Menurut Luhut, Presiden telah menginstruksikan dirinya untuk menyelesaikan sejumlah hal terkait kerjasama kedua negara tersebut. Follow up dari investasi yang mau dilakukan oleh Abu Dhabi terhadap Indonesia melalui investment atau INA, melalui Indonesian Indonesian Investment Authority. Nah, ini sebanyak 20 miliar dolar dan itu tadi pembicaraan sangat teknis, sehingga tadi Presiden minta setelah ini kami masih rapat teknis nanti di kantor. Di samping itu juga penyelesaian proyek-proyek yang sudah kita janjikan waktu Presiden berkunjung ke Abu Dhabi. Di samping ada 10 miliar dolar lagi yang dana dimasukkan oleh Abu Dhabi ke Indonesian Investment Authority. Pemerintah telah memberlakukan masa karantina menjadi 1 hari berlaku mulai hari ini pada pelaku umroh dan pelaku perjalanan luar negeri. Kebijakan tersebut disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai melakukan rapat terbatas bersama dengan Presiden. Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan kebijakan baru masa karantina bagi jemaah umroh dan pelaku perjalanan luar negeri akan dikurangi menjadi 1 hari mulai 8 Maret 2022. Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dan berdasarkan kebijakan yang diatur dalam surat edaran BNPB. Namun, mengenai peraturan teknis, bila ada PPLN atau jemaah umroh yang dinyatakan positif COVID-19 setiba di tanah air, maka akan langsung dilakukan isolasi. Menko Airlangga berharap masyarakat dapat senantiasa menjaga kedisiplinan serta mendorong vaksinasi dosis kedua, termasuk protokol kesehatan dan penggunaan Peduli Lindungi. Tentunya apabila ditemukan positif, langsung dilakukan isolasi. Selanjutnya, kami berharap bahwa berbagai kebijakan yang tadi disampaikan dalam ratas, selanjutnya kita bisa menjaga kedisiplinan, kemudian menjaga juga mendorong vaksinasi kedua, dan juga protokol kesehatan maupun Peduli Lindungi, karena mungkin beberapa waktu lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, itu kira-kira 26 hari lagi, sehingga kita tidak boleh tidak waspada terhadap varian Omikron yang masih ada di sekitar kita. Informasi lainnya pemirsa, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono mengatakan pemerintah ingin mempercepat laju vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster. Untuk itu pihaknya berencana untuk menerapkan jarak penyuntikan vaksin booster mulai 3 hingga 6 bulan setelah vaksin dosis kedua.
Sebagai upaya percepatan terbentuknya herd immunity, pemerintah menghimbau masyarakat lakukan vaksinasi tanpa memilih-milih jenis vaksin. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono menuturkan bahwa seluruh kelompok usia di Indonesia dapat melakukan vaksin lanjutan atau booster minimal 3 bulan setelah pemberian vaksinasi primer lengkap atau 2 dosis. Selain himbauan tersebut, pemerintah juga telah merevisi kebijakan terkait jeda waktu antara vaksinasi kedua dengan vaksinasi dosis penguat atau booster guna mempercepat herd immunity. Oleh karena itu, pihaknya mengajak masyarakat yang sudah divaksin lengkap dan jika sudah lewat dari 3 bulan supaya segera mendapatkan vaksin COVID-19 booster. Kebijakan vaksinasi booster yang kita sudah revisi, yang tadinya 6 bulan setelah vaksinasi kedua, sekarang sudah direvisi menjadi 3 bulan sudah vaksinasi kedua, diharapkan bisa mempercepat terjadinya herd immunity di masyarakat. Komunikasi publik terus dilakukan sehingga masyarakat tidak memilih-milih vaksin, dan vaksin yang paling terbaik adalah vaksin yang paling cepat kita dapatkan. Sejak diterbitkannya aturan pembukaan visa kunjungan saat kedatangan atau visa on arrival khusus wisatawan dari 23 negara yang berkunjung ke Bali, Batam, dan Bintan, Menparekraf Sandiaga Uno berharap dapat mendatangkan sebanyak 1,8 hingga 3 juta lebih wisatawan untuk datang ke Indonesia. Melihat data kasus COVID-19 di Jawa Bali sudah mulai terkendali, pada tahun ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menargetkan wisatawan mancanegara sebanyak 1,8 hingga 3,6 juta. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, dengan adanya kebijakan visa on arrival dan bebas karantina di Batam, Bintan, Bali, resmi diberlakukan mulai dari Senin 7 Maret 2022. Bersama dengan lintas kementerian dan lembaga, Kemenparekraf tengah menyusun persiapan transisi ke ekonomi yang baru dan berbasis digital, kesehatan yang mengedepankan keunggulan SDM, dan mampu untuk membuka peluang pekerjaan bagi desa wisata dan kreatif. Kami juga menyusun bersama dengan lintas kementerian lembaga persiapan kita bertransisi memasuki, kalau ada yang bilang endemi, tapi kalau kami di sini di Parekraf menyebutnya bertransisi ke ekonomi baru. Ekonomi baru itu adalah ekonomi berbasis digital, ekonomi berbasis kesehatan, ekonomi yang juga memastikan keunggulan SDM, ekonomi yang berkeadilan, membuka peluang sampai ke tingkat desa wisata dan desa kreatif, maupun juga bagaimana Indonesia bisa menjadi destinasi yang berkualitas, mengedepankan aspek keberlanjutan lingkungan. Mari kita dukung semua kelancaran uji coba ini. Mudah-mudahan juga Indonesia bisa segera bangkit, dan harapannya persiapan MotoGP dalam 9 hari ke depan ini juga akan berlangsung lancar dan sukses. Tidak hanya itu pemirsa, Menparekraf Sandiaga Uno memastikan bahwa Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siap untuk menjadi tuan rumah pertemuan tingkat menteri atau KTT G20 pada 7 hingga 9 September 2020 mendatang. Ia berharap agar pelaksanaan KTT G20 menjadi momentum kebangkitan pariwisata dan ekonomi masyarakat di daerah tersebut. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengungkapkan pelaksanaan pertemuan tingkat Menteri KTT G20 di Kabupaten Belitung pada bulan September mendatang harus berdampak pada perekonomian masyarakat. G20 diharapkan mampu menjadi momentum kebangkitan ekonomi dan pariwisata bagi daerah tersebut. Menparekraf juga menyebut bahwa Bangka Belitung memiliki peluang besar dalam pengembangan pariwisata. Tidak hanya kaya dengan wisata pulau, namun juga memiliki desa wisata yang indah serta produk ekonomi kreatif yang potensial. Sejauh ini, Kemenparekraf juga telah membangun relasi dengan komunitas di Bangka Belitung untuk mempromosikan destinasi wisata dan juga produk ekonomi kreatif.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama dengan Presiden Joko Widodo telah merencanakan strategi pariwisata di Bangka Belitung untuk menyambut dan memanfaatkan momen G20. Selain itu, Menparekraf percaya dengan mempersiapkan strategi destinasi wisata di Indonesia dapat membuka peluang kerja untuk pemulihan ekonomi di masa pandemi. And finally, we are preparing for Belitung to host the ministerial level meetings in September as part of G20. So with that, we hope that Belitung has all the ingredients to recover its economies, to open up more opportunities and jobs for the people, because we believe that this is how President Joko Widodo and myself would want to prepare Belitung and other tourism destinations in Indonesia for the new economy or the new normal post-pandemic. Inisiatif penyusunan regulasi terkait pencegahan dan perlindungan dari kekerasan seksual di tempat kerja oleh Kementerian Ketenagakerjaan banyak mendapatkan dukungan. Salah satunya apresiasi dan dukungan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga. Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengapresiasi dan mendukung inisiatif penyusunan regulasi terkait pencegahan dan perlindungan dari kekerasan seksual di tempat kerja oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga menilai regulasi ini akan ditetapkan sebagai keputusan Kemenaker seiring disahkannya rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Inisiatif keputusan Menaker Ida Fauziah itu guna memperkuat implementasi Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi SE nomor 3 tahun 2011 tentang pedoman pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja. Pedoman tersebut diberlakukan bagi laki-laki dan perempuan dan diharapkan dapat memberikan mekanisme yang jelas atas peran pekerja, perusahaan, serikat pekerja, pengawas ketenagakerjaan, serta instansi pemerintah lain yang terkait. Pemirsa, usai jeda pariwara berikut kami akan hadir dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.